tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Beliau alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, masih IAIN ya. Dan beliau adalah Ibu Dubes Safira Rosa Mahrosa tahun 2016-2020 di Aljazair. Nah, jadi kalau ada yang tanya, lulusan tarbiyah itu jadi guru di mana? Oh tidak, jadi dubes. Jadi lulusan tarbiyah adalah calon dubes. Untuk lebih jauhnya, mari kita berkenalan. Assalamualaikum Bu Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dubes? Alhamdulillah. Sehat nggih? Iya, saya sehat. Nggih Bu, boleh. Assalamualaikum. Ya gimana? Nggih. Jadi bisa diceritakan waktu Ibu Dubes masih kuliah di tarbiyah, siapa saja temennya yang mungkin sekarang di sini? Yang sepertinya sih kalau yang ada di sini, tapi ini senior ya, tapi bukan di Fakultas Tarbiyah. Itu Mbak Emma Marhumah. Oh, Mbak Emma Marhumah. Dulu tarbiyah, sekarang Ibu Dekan. Iya. Mbak Emma Marhumah. Terus kemudian ada juga, tetapi dulu Mas Jarod Wahyudi ya. Oh, Mas Jarod di Adab. Oh, di Fakultas Adab. Beliau dulu tarbiyah ya? Enggak juga sih kalau di tarbiyah. Kalau yang di tarbiyah kebanyakan sudah pada keluar ya. Ada yang di tarbiyah ini yang Arab itu Mbak siapa? Labibah. Oh, itu satu lete. Iya, dulu dia di bahasa Inggris juga kalau nggak salah. Bahasa Inggris. Sekarang ketua perpustakaan. Iya, ketua UPT. Dan dulu senang dengan teater. Dengan teater. Saya SK. Oh, iya. Saya teater. Oh, berarti kita punya passion yang sama ya. Oke. Jadi kan teater juga. Oh, saya nggak di teater tapi musik. Oh, musik yang apa? Al-Jamiah atau yang? Oh enggak, kita punya musik sendiri. Oh, punya musik sendiri. Ada kan waktu itu yang tapi teman-teman lain kayak misalnya saya Mas Saiful Bahri Ansori. Oh, Mas Saiful Bahri Kasuka, ketua Kasuka, PKB. Wah, sering kesini itu. Oh, saya kesini. Saya sering kesana juga. Oh gitu ya. Oke. Ya itu beberapa teman-teman ya meskipun ada yang satu liting, ada yang enggak. Gitu Mas Sastro atas ya? Sastro enggak selevel. Oh, selevel Mas Sastro. Iya, Mas Sastro. Gitu. Terus habis itu Mbak berarti sama ini siapa namanya? Istrinya Sastro itu. Tapi dia enggak istrinya Mbak Arifah ya. Arifah itu ya. Terus habis itu banyak lah itu kan. Nah, kira-kira Bapak atau Ibu dosen siapa yang paling diingat waktu di tarbiyah? Yang apa? Ibu atau Bapak dosen yang diingat? Yang masih saya ingat itu, tapi sudah aman nih, Pak Mulyono. Oh, Pak Mulyono. Saya diajar Pak Mulyono. Oh, nggih. Bahasa Inggris kan? Oh, nggih. Semester 1 saya diajar Pak Mulyono bahasa Inggris. Pak Mulyono DS ya. Nggih, sama nikah masih Sepertinya sudah almarhum. Sudah almarhum Pak Mulyono itu. Ya itu salah satunya yang yang saya tetap masih ingat. Terus ada lagi siapa waktu itu? Ya banyak lah, soalnya kan itu lintas fakultas. Nah, di samping itu Ibu Dubes ini juga putri dari Profesor Tolha Mansur. Profesor Tolha Mansur juga sekaligus ketua MUI kan? Belum sempat dari ketua MUI. Tapi di MUI ya, saya ingat saya di MUI. Pernah mungkin ya saya di Jogja. Saya punya di Jogja. Saya punya saya pernah membaca beliau di Jogja. Ini bisa diceritakan. Beliau syariah ya? Iya, fakultas syariah. Beliau di syariah. Bisa diceritakan itu. Waktu itu beliau kan masih dosen ya? Iya, dosen. Jenengan kuliah di sini bagaimana rasanya? Bapaknya dosen kok
Ya, Ternyata di tapi sini. ya, apa namanya? Waktu saya baru masuk setahun ya, terus Iya. abah itu wafat. Oh. Ya, oke, dan oke. apa di Fakultas Syariah, saya di Fakultas Tarbiyah itu ya. Kalau abah, saya manggilnya abah ya. Iya. Waktu itu orang mengenal abah itu termasuk salah satu dosen yang cukup killer. Karena saya pernah ikut. Saya pernah dengar juga. Saya dengan apa sebagai putrinya itu ya, kita itu jadi volunteer pada saat menilai apa namanya ujian dari mahasiswanya. Oh. Angkanya itu do re mi fa sol. Oh. Jadi hanya sedikit, B-nya sedikit. Pokoknya do re mi fa sol. Kalau misalnya ada itu ya nggak banyak gitu. Itu Iya. zamannya apa. Terus kemudian memang almarhum itu apa mengajar kita putra-putrinya itu untuk independen. Jadi Pak Rektor saya itu apa namanya umur masih SMP ya. Itu sudah diajari sama Abah untuk nyetir mobil waktu itu. Nyetir mobil gitu ya, masih padahal kan kita belum dapat SIM belum apa ya, tapi itu bentuk independensi yang diharapkan dari Abah. Termasuk salah satunya juga ketika dilalah kakak saya yang sulung itu udah almarhum Mas Fajrul Falah ya. Oh iya ya, Itu tentu Mas saja Fajrul saya Falah ya, sering itu, undang diskusi. pernah jadi anggota Komisi Hukum Nasional, Iya, wakil iya. ketua ya waktu itu, dan juga dosen di UGM Fakultas Hukum. Itu kan zaman segitunya itu kalau UMPTN itu kan dia diterima di 2 tempat, jadi di UGM sama di Pajajaran, gitu ya. Nah, pada saat ada apa informasi yang pertama kan Pajajaran dulu yang menyampaikan lewat telepon di rumah itu. Terus Mas Fajrul itu lagi nggak ada di rumah, maunya sama temennya. Udah, terus habis itu saya kan, ayo kamu urus cari ini nih, Bu, saya perempuan ini. Loh, kamu mikir apa? Kamu jangan mikir sekarang, mikir itu nanti. Itu nanti kalau kamu nggak ada laki-laki, siapa yang mau kamu ajak? Berarti kamu yang harus independen. Akhirnya sambil nangis ya, waktu itu saya sama adik saya naik sepeda nyari kakak saya kemana itu gitu ya. Akhirnya ketemu, terus habis itu terus akhirnya pulang Mas Fajrul yang dimarahin sama Abah itu sama adikmu begini gitu ya. Jadi itu independensi yang dididikan oleh Abah kepada putra putrinya. Terus kemudian Abah juga mengajarkan beberapa pelajaran agama dan bahasa Arab. Dan Abah itu sebetulnya malah tidak suka kalau putra putrinya itu keluar dari dari family ini ya, linkage itu ya, karena ketika kita kepingin mondok itu apa yang tidak senang, udah aku aja yang ngajar. Jadi kami dulu belum pernah ada yang mondok gitu ya, karena tidak diperbolehkan. Terus termasuk ini yang mungkin nama saya Safira Mahrusah. Itu kan artinya duta yang terjaga. Jadi isim musama ya, isim musama artinya nama yang memang nantinya akan menjadi duta besar. Dan gitu. benar. Dan memang benar jadi duta besar. Doa. Makanya ya Allah itu kalau nama memang harus memang bagus juga. Dan kebetulan itu Abah dulu pernah cerita bahwa Abah itu pernah ditawari untuk menjadi duta besar waktu itu. Dan pernah Di era Pak Harto ya. Di era Pak Harto. Nah, terus waktu itu Abah sempat berdiskusi dengan ibu dan putra-putrinya, terus habis itu Abah menangis karena saya kok nggak sanggup. Kan anak-anak ditanyai, kalau misalnya nanti Abahmu ke luar negeri gini, oh kita tetap di Jogja aja, macam-macam. Nangis itu Abah. Intinya saya kalau anak-anak nggak ikut, saya nggak sanggup. Terus akhirnya memutuskan untuk menolak, katanya begitu ya waktu itu tawaran untuk menjadi duta besar. Malah anaknya yang jadi duta besar. Tapi pernah jadi rektor ini Pak Makin. Dalam Jadi rektor juga. Jadi di Wahid Hashim. Terus kemudian yang di ada Semarang itu bukan? Wahid Hashim yang di Jombang. Oh, yang di Terus Jombang. Saya kira kemudian di Pak di Hashim. Solo. Oh, di Solo. Apa ya? Terus kemudian menjadi rektor di Sekolah Tinggi Administrasi yang di Jogja, saya lupa itu. Jadi ya banyak kegiatannya. Selain pernah menjadi anggota BPH, Badan Pemeriksa Harian itu model kayak DPR di Jogja. Jadi waktu itu sempat menjadi
tangan kanannya apa namanya Pak Kualam ya, dan doktor pertama di Fakultas Hukum di Jogja, UGM. Terus nggak tahu, tapi karena tawaran dari Pak Profesor Sunaryo almarhum yang pernah menjadi Menteri Mendagri. Ya, rektor pertama itu dulu pernah menjadi Menteri Dalam Negeri zamannya Bung Karno. Profesor Sunaryo itu. Rumahnya di depan rumah Abah yang di Kolombo. Dulu itu ya. Terus kemudian karena dia ditunjuk untuk menjadi rektor, terus kemudian mengajak Abah untuk mau menjadi dosen di UI, di IAIN ya dulu ya, sekarang jadi UIN. Terus akhirnya Abah bersedia, padahal lulusan Fakultas Hukum. Dan juga dulu sekolahnya di Taman Dewasa Raya itu sekolahnya Ki Hajar Dewantoro yang di Taman Siswa. Itu cerita apa itu? Ya, alhamdulillah luar biasa. Terus membesarkan. Ya, alhamdulillah bisa jadi keluarga percontohan ya. Karena tentu saja saya sering mengundang diskusi Mas Fazrul Falah waktu masih mahasiswa. Iya, waktu mahasiswa. Dan kalau mengadakan seminar saya ikut biasanya. Ya, Pak Rektornya juga aktivis sih soalnya. Ya, ikut-ikutan saja. Kemudian ini yang kita ingin tahu, bagaimana ini ceritanya setelah lulus tarbiyah kemudian dengan ke Australia? Saya ke Australia. Ini ceritanya ini mungkin turunan dari orang tua. Jadi ayah Abah maupun ibu itu adalah seorang aktivis ya. Kebetulan latar belakangnya Nahdien waktu itu. Nah, terus rupanya saya selepas dari IAIN Jogja, kemudian saya mengikuti jalur orang tua itu menjadi aktivis, kemudian saya pernah menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, jadi tingkat nasional, berada di Jakarta. Terus kemudian pada waktu itu tahun 96 Pak Rektor, nah di situ mulai di Jakarta itu ada gejolak yang sangat luar biasa. Nah, waktu itu saya dengan kami semua yang anak-anak muda NU itu dengan Gus Dur itu kan dekat, karena waktu itu kantor PBNU itu cuma 2 tingkat. Jadi yang di bawah ini ketua PBNU dan ketua muslimatnya, yang di atas itu anak-anaknya termasuk kami. Nah, saya ngantornya di situ, jadi komunikasi dengan beliau itu sesuatu yang biasa katanya. Ngobrol dengan kayak panjenengan itu sesuatu biasa. Nah, pada saat tahun 96 itu kan Jakarta aja terutama ini kan gonjang-ganjing nggak karuan ya. Waktu itu kan menjelang reformasi. Nah, kami yang masih muda-muda ini terus belajar belajar pada pengalaman yang memang reformasi, mau tidak mau kita harus belajar dan terjun waktu itu Prof makin ya. Terus di situ kami ketemu dengan banyak orang dari segala lintas dan macam-macam, termasuk dengan orang-orang asing gitu ya. Di situ terus kemudian mereka kan tahu gerak kita dan sebagainya. Terus akhirnya itu yang membuahkan hasil ketika tahun 2000 setelah proses reformasi gitu ya, mereka tahu kegiatan kita dan alhamdulillah saya lulus di sini juga nilainya lumayan gitu ya, tidak sempurna sekali tapi tahun lumayan. Berapa lulus dari UIN? Kalau lulusnya sih sebetulnya udah termasuk sebenarnya udah terlalu lama, tahun 94 saya. 94. Berarti masih jumpa. Saya masuk sini 91. Tapi saya lebih banyak di Jakarta. Jadi waktu Mbak Labibah itu pembesarnya teater SK ya, saya sering ikut. Saya sering ikut beliau gitu ya. Labibah sih asik gitu ya. Nah, terus akhirnya itu yang kemudian membuahkan jadi semua yang mengkapitalisasi diri saya. Akhirnya ketika ada tawaran beasiswa dari ADS, Australian Development Scholarship, saya kemudian daftar di situ, keterima gitu ya. Akhirnya saya dapat S2 di sekolah di Australia di ANU. Sekolah bergengsi gitu. Waktu itu paling bergengsi di Australia nomor 1. Monash belum Iya, Monash belum. Dan di
di seluruh dunia dia nomor kok nggak 15 apa berapa gitu loh. Tadi kan ya alhamdulillah itu pokoknya barokahnya itu banyak gitu ya. Terus kemudian saya mendapatkan beasiswa itu tahun 2000, tapi kan saya baru jalan tahun 2002 ya, karena memang ada proses toh biasanya tidak langsung berangkat. Terus kemudian saya lulus di sana by merit. Jadi bagus itu, honor itu ya. Honor itu waktu di itu. list honor. Ada banyak istilah itu. Ya, dan saya senang karena waktu itu ya saya bilang kalau saya alumni IAIN gitu ya. Dan mereka kan juga waktu zaman segitu tuh jarang banget IAIN ya, anak-anak IAIN gitu mendapatkan beasiswa. Jadi makanya saya sangat bersyukur. Termasuk yang perempuan itu juga masih jarang sekali. Jadi 2024 saya selesai itu. Ya gitu-gitu itu ya. Jadi banyak hal yang menjadikan saya jadi sekarang seperti ini. Nah, ini penting untuk para mahasiswa ya. Jadi kalau lulus tarbiyah jangan hanya berpikir hanya ada satu kesempatan ya. Ada banyak kesempatan seperti Ibu Dubes ini ke Australia. Nah, sekarang bagaimana ceritanya menjadi Ibu Dubes yang sebagai job bukan sebagai nama? Iya, alhamdulillah. Sekali lagi, jadi Pak Rektor, jadi ketika saya kembali dari Australia, dilalah saya juga waktu 2004 itu ya? Iya, 2004. Jadi ceritanya saya ini ketika jadi harus setback lagi tahun 98 ketika Gus Dur mengumumkan membuat partai, gitu, membuat partai PKB itu ya? PKB kan kita semuanya yang di bawah diminta ikut mendukung. Ya namanya ya ittiba kepada ini ya, kepada pimpinan gitu ya. Terus akhirnya saya ikut di situ gitulah ya ceritanya, jadi menjadi pengurus dan sebagainya gitu ya. Nah, singkat kata ketika saya sudah kembali dari Australia gitu ya, kembali dari Australia, terus kemudian saya aktif lagi di partai itu ya, di ini ya. Nah tahun 2000 sebetulnya tahun 2007 saya ini mendapatkan scholarship lagi dari Australia. Ini Australian Leadership Award. Jadi ini lebih bagus lagi ya sebetulnya daripada yang ADS, karena yang diterima itu bukan hanya orang Indonesia tapi seluruh Asia Pasifik. Waktu itu kalau nggak salah saya urutan nomor 5 kalau nggak 6 yang diterima waktu itu ya. Indonesianya hanya beberapa, seluruhnya Asia Pasifik waktu itu. Nah terus kemudian ketika kembali lagi itu, kalau yang ini nanti nggak usah diceritakan, not yet finished. This is the thing that I have to pursue perhaps ya. Jadi saya kemudian kembali, terus kemudian bergabung lagi dengan ini, terus kemudian aktif di partai gitu ya. Terus alhamdulillah dengan kapasitas yang saya miliki itu ya, terus apa yang sudah saya lakukan selama ini banyak hal sebetulnya terlalu panjang nanti disampaikan. Terus akhirnya ketika ada ini peluang untuk menjadi duta besar, yaitu partai-partai kan ditawari. Nah, saya salah satu yang diusulkan. Jadi ada beberapa nama setiap partai itu mengusulkan ya, dengan berbagai kualitasnya. Akhirnya yang menentukan adalah Bapak Presiden pada waktu itu. Nah, terus kemudian alhamdulillah ada beberapa ada sekitar 6 nama mungkin yang dari partai itu kok saya yang termasuk yang rekrut. Jadi ceritanya begitulah cerita singkatnya gitu. Cerita singkatnya ya. Cerita panjangnya nanti jadi biografi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan singkat juga selama di Aljazair ini apa yang paling menarik itu pengalaman sebagai duta besar dubes, ya. Baik Pak Rektor, kalau yang pertama saya senang karena ini pengalaman pertama saya menjadi seorang duta besar, karena sebelumnya saya belum menjadi duta besar. Tapi cita-cita itu memang ada karena memang ada keinginan kuat. Karena ketika keinginan itu sebetulnya mulai muncul ketika saya sekolah di Australia. Jadi saya merasakan bahwa orang Indonesia itu ternyata tidak kalah. Atau saya misalnya saya orang IAIN, saya tidak ternyata
ketika saya ditandingkan, Hmm. tanda petik ya, ketika saya ditandingkan dengan teman-teman mahasiswa di sana Hmm. yang dari latar belakang macam-macam dan mostly kan orang-orang asing gitu ya, Iya, itu iya. ternyata saya juga nggak kalah-kalah amat gitu. Ternyata berarti sistem pendidikan yang di sini yang penting kan personalnya ya. Kalau memang kita mampu ya kita mesti akan bisa bersaing. Beberapa teman saya bahkan waktu itu bisa menduduki posisi juara 1, juara 2 itu di seluruh universitas. Yang isinya itu ada dari India juga, dari Amerika juga ada, tapi nyatanya bisa itu. Terus kemudian loh, kalau gitu masalahnya apa? Kenapa ini ketika kita kembali kita menjadi orang kuper gitu loh. Padahal sebetulnya kita itu mampu. Oh, berarti caranya satu. Kita itu harus bisa menyampaikan kemampuan orang Indonesia itu dalam level yang setara. Levelnya apa? Berarti internasional. Berarti apa? Berarti kita harus menggait pokoknya kompetisi di tingkat internasional. Di situ nanti Indonesia akan makin dikenal. Nah itu. Terus yang kedua, saya juga melihat misalnya di jalan-jalan. Jadi saya punya kebiasaan Pak Rektor, kalau saya itu pas lagi liburan itu saya mengunjungi desa-desa. Di Desa-desa di Australia. Oh, di Australia. Sorry, ini saya belum. Iya. Di Australia itu. Nah, ternyata di situ saya melihat sebetulnya ada yang sama dengan Indonesia. Hanya saja kenapa kok menonjol asingnya ya, karena mereka di tempat asing dan ada yang memang mempromokan. Nah itu yang kemudian mendasari saya punya keinginan macam-macam itu ya. Dan akhir kata saya menjadi dubes di Al Jazeera dan ternyata terbukti ketika kita bisa menyampaikan gagasan dengan baik gitu ya ke masyarakat, itu begitu banyak orang Al Jazeera itu senang dengan Indonesia. Dan hal yang paling menyenangkan adalah ketika di Al Jazeera saya bisa membuat patung Soekarno di Al Jazeera tanpa ada rintangan sama sekali, baik dari masyarakatnya maupun pemerintahnya yang mereka mencintai Soekarno berarti. Iya, mencintai Soekarno, dan cara kita melakukan komunikasi bisa diterima. Alhamdulillah mereka kepada orang Indonesia sangat senang, dan terbukti dari laporan BPS waktu itu ya, kedatangan orang Al Jazeera ke Indonesia itu meningkat sampai, jadi dari dulunya itu hanya sekitar 100 itu sampai angka 5.000. Wow, luar biasa. Jadi pada periode saya approximately sekitar 5.000. Iya, makanya saya terus 100 sampai 5.000. Iya, itu yang membuat saya sangat bahagia. Berarti kalau gitu diplomasi kami sudah sukses. Ya, minimal berhasil ya. Kalau memang kalau dibandingkan mungkin Timur Tengah yang lain atau mungkin negara-negara Eropa masih jauh, tapi itu bagi saya merupakan satu capaian gitu ya. Sekarang pesan untuk mahasiswa kita. Bagaimana menjadi mahasiswa, apa yang harus dilakukan, dan sebaiknya bercita-cita jadi apa gitu kan. Ini tarbiyah tapi menjadi dubes gitu kan. Ini agak sedikit menyimpang ini. Mestinya jadi guru gitu ya. Jadi dosen gitu. Buat para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang ingin saya sampaikan kepada kalian, satu, pertama jangan pernah lelah untuk belajar. Jadi belajar itu tidak harus belajar di kampus, tapi bisa mencari fakultas-fakultas kehidupan. Artinya itu yang nanti akan memberikan satu tambahan yang luar biasa untuk perjalanan masa depan kalian. Karena apa? Bisa jadi cita-cita yang sudah ditanam dari awal menjadi apa itu bukan melalui jenjang pendidikan yang sekarang diterima, tapi bisa melalui organisasi, atau misalnya kalau ikut di partai politik mungkin bisa melalui partai politik, atau mungkin melalui LSM, atau mungkin karena kedekatan kita dengan masyarakat. Jadi jangan sungkan-sungkan belajar baik di kampus maupun di off kampus. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, jangan pernah punya rasa minder. Misalnya ada yang mengatakan, oh kampus UIN hanya misalnya jadi guru agama, ustadz dan sebagainya. Biarin aja. Buktinya adalah saya ini alumni UIN Sunan Kalijaga, fakultasnya juga tarbiyah, bukan fakultas syariah atau fakultas adab. Mestinya saya menjadi guru besar, atau jadi dosen, atau jadi apalah gitu ya, pengajar di mana. Tapi nyatanya
nasib bicara lain saya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Aljazair. Gitu ya. Jadi lihatlah lompatan yang telah saya lakukan. Karena apa? Saya tetap percaya pada nasib yang telah ditorehkan oleh Allah di Lauh Mahfuz kepada saya. Saya ingin menjadi apa, lewat caranya apa, yang penting faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi pokoknya orang mau bilang apa saja enggak peduli, tapi cita-cita itu harus tetap digenggam dengan satu keyakinan, dimanapun jalan itu pasti menuju Roma. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dubes. Ya, tadi dengar sendiri betapa luar biasanya perjuangan beliau, keyakinan beliau, dan kebetulan juga Allah memberi jalan. Jadilah Ibu Dubes. Alhamdulillah ya. Para Sivitas Akademika, demikian bincang-bincang sejenak dengan Ibu Dubes, Ibu Safira Rosa Mahrosa. Ya. Semoga bermanfaat dan kita doakan beliau sehat-sehat, Amin, amin. karirnya lancar, Amin. sukses, segera mendapatkan posisi baru lagi. Amin. Amin. Dan demikian juga Anda yang sedang menyaksikan, semoga tetap sehat, berbahagia, jangan lupa berolahraga. Demikian. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.